Oke. Nah sekarang zakat kepada siapa? Ada 8 golongan. Pertama, fakir. Fakir itu artinya tidak ada kerjanya. Tidak ada penghasilannya. Nah boleh kasih. Tapi saudara kandung Ustaz, boleh. Darah boleh bersaudara, uang tidak bersaudara. Ada orang kaya sekali saudaranya. Kenapa? Dari kecil dia kuat cari uang. Kakaknya miskin karena dia malas waktu muda. Tidak mau sekolah. Pergi sekolah bolos. Dikirim ke kota Makassar sekolah, mapan rasu-rasu ji. Mapan rasu-rasu? Iya bikin jengkel aja kerjanya orang tua. Nah. Sarjana, akhirnya jadi sarjana lu-alu. Sarjana tidak ada guna. Nih, adiknya tahu dari kecil dia kerja, belajar. Mapan. Boleh kasih saudara, boleh. Malah lebih utama, kenapa? Supaya saudara tidak menjadi fitnah. Kayaan itu saudara anak di kota. Baru kakak anak di kampung miskin. Jantung sangka buruk. Bisa jadi selalu disubsidi tapi memang dia tonji malas. Ada saudara begitu, ada. Ya. Supaya yang kedua, supaya saudara tidak menjadi beban orang lain. Ya, Bu? Ada lagi, miskin. Ada kerjanya tidak cukup. Ada gajinya 1 juta. Biaya hidupnya kasihan 2 juta. Kan tidak cukup namanya ini toh. Nah itu, kasih. Ada tahu Ustadz, gajinya 1 miliar. Biaya hidupnya 2 miliar. Kan namanya juga tidak cukup. Oh bukan ini yang dimasuk. Bukan ini yang dimasuk. Bukan ya? miskin itu Pak Ustadz. Bukan ya. Ini kreditor namanya ini. Ya, ketiga, mu'allaf. Walaupun dia nggak fakir miskin. Apa itu mu'allaf, Bu? Orang yang baru meluk agama Islam. Baru menikah. Baru menikah juga. Bisa. Karena dia masuk Islam, karena dia menikah, Ibu. Islam. Tapi dia kaya Ustadz. Boleh terima. Tujuannya apa? Sebagai wujud kita gembira. Kan biasanya orang kalau keluar dari agama asli awalnya, itu dimusuhi sama saudara-saudaranya. Ya kan dibuang sama keluarganya. Maka sedekah zakat itu kita kasih bukan untuk ekonominya, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu ditinggal keluargamu, ada saudaramu yang baru, ada keluargamu yang baru, bersaudara, berkeluarga karena 2 kalimat syahadat dikasih. Ya, ada lagi, apa lagi? Fakir, miskin, mu'alaf. Yaitu orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini melebar. Ada yang mengatakan orang menuntut ilmu. Ada yang bilang ustadz. Bisa kita kasih saya. Boleh. Tapi kau mampu. Saya ambil baru saya kasih orang lain. Ya. Nah itu kategori fisabilillah. Apalagi? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik Pak Ustadz, dahsyat sekali. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dahsyat, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Ini ibu-ibunya semangat nih hadir hari ini. Saya akan menyapa, izin Pak Ustadz satu-satu. Yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Kelurahan Sudiang Raya. Lalu kemudian ibu-ibu Perumahan Bumi Permata Sudiang RT 12 RW 10. Ibu-ibu Majelis Taklim Hidayatullah. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas 01. Ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa Kampung Asang. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur.
Mantap nih Pak Ustadz. Semangat memang ini Semangat. ibu-ibu luar biasa. Nggak pakai rem-rem. Nggak pakai rem-rem ini. Gaspol terus untuk pelajari saya ini bisa soal zakat. bayangkan bagaimana kalau suaminya digaspol. Di gaspol, ngeng. Pak Ustadz, lanjut lagi soal zakat. Halo, di mana kok? Di luar kok. Pulang kok. Pulang kok. Sedikit. Hai, pulang kok. Parah. Kenapa Bu? Ibu ketawa karena pernah begitu Bu toh? Paling tidak suka kalau dikerjai suaminya. Pulang kok. 10 menit kok sampai baru nak tutup. Iseng gak taunya. Iseng dia ya. Aduh. Nah, Pak Ustadz, kita lanjut lagi soal zakat. Tadi Sudah kan ada 4 yang ya? menerima ada 4 tuh. 4, Fakir, miskin, mu'alaf, jihad fisabilillah. Nah, yang keempat, yang kelima Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Yaitu orang yang melakukan dalam perjalanan. Tiba-tiba kehabisan bekal. Ya, nah, itu boleh dia dapat. Ya, tapi kalau perjalanan pergi wisata, Kehabisan bekal saat wisata. Wisata tiba-tiba kehabisan, dia pergi hura-hura. Boleh? Ya boleh juga, tapi ya itu lebih utama kita kasih yang pergi fisabilillah. Misalnya Ibnu Sabil ini musafir pergi menuntut ilmu, tiba-tiba dalam perjalanan menuntut ilmu dia habis. Atau dia pergi dakwah dalam perjalanannya seperti Ustadz Dasar tiba-tiba kehabisan bekal ya. Nah, bisa Boleh, dapat zakat seperti itu ya. Berikutnya apa lagi? Orang yang punya utang. Punya utang. Tapi bukan utang rumah yang harga 2 miliar. Dicicil, bukan. Ini utang apa? Utang pinjol. Ya, misalnya pinjolnya dari 1 juta. Kemudian menjadi 3 juta. Lama-lama menjadi 5 juta. Sampai dibilang, mau bunuh diri aku rasa ini. Itu panagih. Boleh dibayarkan utangnya. Boleh dibayarkan. Nanti dia yang bayar ke kita. Dihalangi dulu begitu ya Pak Ustadz. Ya. Yang ke-8 adalah amil atau panitia. Tapi tidak bilang mentang-mentang panitia dia mau ambil semua. Ada ukurannya. Jadi intinya zakat ini pada intinya adalah pembersihan jiwa. Bagi yang bayar zakat. Dibersihkan jiwanya dari apa? Penyakit hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Terlalu pelit, tidak mau keluarkan. Akhirnya mendarah daging itu harta di hatinya. Akhirnya tidak mau keluarkan. Dia kumpul-kumpul harta. Lalu dia berbangga-bangga, pamer-pamer. Tidak mau bayar zakat. Itu disebut kelompok at-takazur. Ya, nanti orang yang begini Bu. Yang banyak hartanya tidak pernah dia keluarkan zakatnya. Dalam Quran dijelaskan seluruh hartanya itu nanti dikumpul. Emasnya, ya, gelangnya, tanahnya dikumpul semua, rumahnya, mobilnya, motornya, handphonenya dikumpul semua, dijadikan bara api neraka. Disiramkan masuk ke mulutnya. Baru malaikat katakan, makan kau ini, labu wajah. Itu kalau bahasa orang bus, Andre kau labu wajah. Pasti surung nih, ya kan? Nah, itu kalau dia dikalungkan dulu hartanya Bu. Dikalungkan. Ini dikalungkan ketika dia di padang mahsyar. Jadi belum masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka dijeli mulutnya. Tapi di padang mahsyar sambil menunggu gilirannya diantri, diadili, disuruh gantung semua itu. Mana bisa digantung? Allah kasih kekuatan. Alam gaib sudah tidak bisa kau akali. Semua jadi kentara nanti orang yang tidak mau bayar zakat. 1, membersihkan jiwanya dari bakhil, dari serakah, dan dari cinta dunia yang berlebihan. Tuh. Yang kedua, tujuan zakat itu adalah pemberantasan kemiskinan. Andai saja ini orang Islam, kita Islam di Indonesia kan 88%. Andai saja orang Islam ini menyadari kewajiban zakat, tidak perlu itu ada program makan siang gratis. Kenapa? Orang yang kaya menyantuni tetangganya yang miskin dengan zakatnya. Cuma kadang kita tidak mau. Kenapa? Jiwa kita sudah terbelenggu dengan harta. Seolah-olah itu harta dia punya. Padahal harta itu tipan. Bu, ada orang diuji kemiskinan taat beribadah. Begitu Allah kasih kekayaan,
dia kufur dengan cara enggan membayar zakat. Dia kumpul-kumpul, lalu dia pamer, dia beli mobil, mau rumah, dia pakai barang-barang mahal, dilarang tidak. Yang Allah larang, keluarkan zakatnya. Yang Allah larang, kamu bakil tidak mengeluarkan zakatmu. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, maka dia bisa dicap fasik. Apa itu fasik? Beriman tapi pura-pura.